Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini ahli di bidang pengadaan barang jasa dengan Bapak Rafan Moko Ginta. Tema kita hari ini serba-serbi pengadaan barang jasa pasca terbitnya Perpres 46 tahun 2025. Ini perubahan kedua. Berbagai perubahan-perubahan di dalamnya itu tentang peran APIP, kewenangan dari KPA, dan yang berikutnya itu perubahan pergeseran yang tadinya proses pengadaan barang jasa itu banyak dilakukan oleh Pokja, ini berubah dari beberapa kali perubahan Perpres. Baik Pak, mungkin hari ini bisa kita diskusikan tentang serba-serbi pengadaan barang jasa pasca terbitnya Perpres 46. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bung Surya. Alhamdulillah. Ini pertemuan kesekian kali. Ini Bapak kalau balik ke Provinsi Sulawesi Tengah ini sama seperti kayak pulang kampung Pak. Benar. Iya, karena kesekian kalinya. Jadi ini peran APIP di pengadaan barang jasa ini Pak seperti apa sekarang? Karena di perubahan dari Perpres 46 itu salah satunya lebih mengutamakan peran APIP. Baik, terima kasih. Jadi pertama terima kasih buat PPSDM karena ini podcast perdana bagi PPSDM, dan kebetulan saya ada kegiatan di PPSDM sekaligus diminta untuk mengisi podcast pada hari ini. Perpres 46 2025 ini perubahan kedua ya dari Perpres 16 2018. Ada banyak hal yang berubah yang sangat fundamental terkait dengan perubahan ini ya, mulai dari ada perubahan pada definisi ya, ruang lingkup Perpresnya mengalami perluasan lingkup ya, di mana sebelumnya hanya kementerian, lembaga, perangkat daerah, sekarang sudah masuk sampai pada institusi lainnya dan pemerintah desa. Terus ada perluasan juga terkait kewenangan PA, terkait ada KPA juga. Nah, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan peran APIP. Nah, sebenarnya hal yang paling mendasar yang berubah ya di Perpres 46 2025 terkait dengan APIP yang menarik dibahas itu di pasal 77 ayat 2 ya. Pasal 77 itu sebenarnya ada kalimat, ada mandat di situ bahwa apabila ada pengaduan masyarakat ke APH, maka APH itu wajib meneruskan pengaduan itu kepada APIP untuk ditindaklanjuti. Jadi itu salah satu menurut saya perubahan di dalam Perpres 46 ini yang sangat progresif, di mana pengaduan-pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa yang masuk ke APH, aparat penegak hukum, itu hukumnya wajib. Itu frasa yang digunakan di pasal 77 ayat 2 itu wajib. Hukumnya wajib diteruskan kepada aparat pengawas internal pemerintah. Nanti kemudian APIP yang melakukan audit. Nanti kemudian kalau terjadi ada indikasi kerugian negara, barulah itu disampaikan lagi kepada APH untuk ditindaklanjuti. Jadi peran APIP di sini menurut saya sangat strategis. Nah, hanya pertanyaannya berikut adalah apakah APIP kita itu sudah punya kompetensi tidak terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya untuk menindaklanjuti ini. Jangan nanti ke depan pengaduan-pengaduan yang diteruskan kepada APIP ini justru oleh APIP ya bisa jadi karena dia tidak punya kompetensi, ya bisa jadi mungkin hasilnya tidak maksimal atau justru didiamkan. Nah, saya khawatirnya dampaknya adalah jangan ke depan itu oleh APH, APIP nanti dianggap melakukan semacam obstruction of justice, jadi perintangan karena lama dia melakukan proses, bukan karena dia menunda, tapi mungkin karena kapasitas sumber dayanya. Oleh karena itu maka salah satu fokus kita mungkin ke depan adalah bagaimana melakukan peningkatan kompetensi APIP terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Itu mungkin terkait dengan
pertanyaan Bung Surya tadi, peran APIP dalam pengadaan barang dan jasa pasca itu hanya salah satu dari beberapa ya, tapi itu yang menurut saya menjadi catatan yang menarik untuk dibahas. Baik, ini terkait peran ini KPA juga. KPA ini juga sama di perubahan di Perpres 46 ini juga. Kalau menurut Bapak, ini peran KPA itu salah satunya berbunyi bahwa harus punya minimal sertifikat pelatihan untuk bisa melaksanakan tugas sebagai PPK. Ini bagaimana Pak? Apakah ini tidak menghambat lagi atau cukup mungkin tidak punya sertifikat karena dia sebagai KPA? Ya boleh mungkin Pak. Bagaimana menurut Bapak ini Pak? Pasal terkait dengan ini ada di pasal 10 ya. Pasal 10. Perpres 46 itu kurang lebih bahasanya bahwa KPA pada pengadaan barang jasa itu dapat melaksanakan tugas PPK ya. Kemudian ayat 6 berikutnya, KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 5 itu wajib hukumnya ya, wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang jasa serta PPK. Nah, kalau kita bicara pada konsep APBD ya, APBD tidak semua SKPD itu ada KPA-nya. Ya, karena KPA pada APBD, jika kita merujuk ke Permendagri 77 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka KPA pada APBD itu kan pertama karena beban kerja ya. Itu biasanya kalau di provinsi ada di biro, di sekretariat. Kepala bironya KPA, ya, sekdanya adalah pengguna anggaran. Kalau di kabupaten kota itu sekdanya PA, kemudian kepala bagiannya itu adalah kuasa pengguna anggaran. Kemudian ada juga alasan karena lokasi atau rentang kendali, misalnya antara kecamatan dan kelurahan. Maka kecamatan, camat itu pengguna anggaran dan lurah-lurahnya adalah kuasa pengguna anggaran. Atau misalnya pada SKPD yang punya unit-unit di bawahnya UPTD, Dinas Kesehatan, Puskesmas, ya. Itu karena rentang kendali, atau dinas pendidikan yang punya UPTD juga. Dan yang ketiga, alasan KPA pada APBD itu karena besaran anggaran. Ya. Kalau karena besaran anggaran berarti harus ada kriteria yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, sekarang KPA itu dapat melaksanakan tugas PPK tapi wajib memiliki pengetahuan tentang PPK. Betul. Di sini sebenarnya tidak secara eksplisit dijelaskan bahwa KPA yang melaksanakan tugas PPK itu wajib punya sertifikat ahli pengadaan. Tidak. Iya. Ya. Jadi kalau saya membaca klausul di pasal 10 ayat 5, pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 itu sebenarnya siapapun jadi KPA kalau dia melaksanakan tugas PPK, maka supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan, maka sebaiknya dia belajar tentang pengadaan dulu. Itu sebenarnya pesan yang tersirat di dalam ketentuan di pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 tersebut. Nah, apa saja pengetahuan itu bisa didapat dari apa? Ya bisa dia ikut BIMTEK, pelatihan-pelatihan. Ya paling tidak pelatihan terkait dengan peran PA, KPA, atau PBJ level 1 ya. Nah, itu saya kira, dan ini bagian dari mitigasi risiko. Ya, bagaimana supaya kalau seorang KPA itu menjalankan tugas PPK, maka paling tidak dia tahu terkait dengan spesifikasi teknis. Ya, dia tahu terkait dengan HPS, rancangan kontrak, pengendalian kontrak, ya. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan peran KPA tadi. Peran KPA, baik. Di perubahan Perpres lagi Pak, Perpres 46 ini juga yang sangat didorong oleh pemerintah itu terkait masalah TKDN. Ini TKDN ini yang jadi agak sedikit membingungkan Pak. Jadi ini sebenarnya TKDN di pengadaan barang jasa itu harusnya seperti bagaimana Pak? Biar lebih memudahkan Pak. TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Sebenarnya di Perpres 46 itu ada, kita mengenal istilah layering ya. Jadi kalau ada barang jasa di mana TKDN-nya minimal 25%, ya, dan TKDN plus BMP-nya minimal 40%, maka ya wajib menggunakan barang itu. Ya. Itu layer pertama. Kedua adalah
TKDN minimal 25%, 25%. ya. Itu pilihan yang kedua. Terus yang ketiga, produk dalam negeri dengan TKDN kurang dari 25%, ya. Baru ada juga berikutnya adalah PDN. PDN. Ya, yang belum dilakukan perhitungan TKDN-nya. Kalau semuanya tidak ada, berarti ada opsi yang terakhir, yaitu ya mau tidak mau kita menggunakan barang impor. Saya kira kebijakan pemerintah untuk bagaimana mendorong penggunaan produk dalam negeri ini adalah kebijakan yang sangat positif. Bagaimana supaya produk-produk dalam negeri itu mendapat tempat, terutama dari pemerintah, karena pemerintah ini termasuk kita pembeli terbesar juga di Republik ini. Betul, Pak. Jadi didorong untuk bagaimana supaya bisa membeli produk-produk usaha mikro, kecil koperasi, produk dalam negeri, terutama PDN yang ber-TKDN. PDN yang ber-TKDN, iya. Ini sedikit lagi Pak, lanjut. Ini terkait masalah perubahan. Yang tadinya proses pengadaan barang jasa, dulu itu lebih banyak kita tender, ternyata berubah. Jadi urutan proses pengadaannya ini, ya purchasing dulu, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Ternyata berubah. Nah ini kewajiban melakukan purchasing. Nah ini mungkin yang mungkin perlu disampaikan lagi ke teman-teman bahwa ternyata regulasi itu mewajibkan kita untuk melakukan purchasing. Tapi seperti apa batasan kewajibannya itu Pak? Kalau menurut Bapak seperti bagaimana? Ini yang perlu juga harus disampaikan kepada teman-teman ya, pelaku pengadaan barang dan jasa dimanapun berada. E-purchasing itu adalah cara mendapatkan barang jasa ya, metode. Jadi e-purchasing itu kalau kita merujuk di pasal 38 ayat 1 itu untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, metodenya pertama e-purchasing ya. Kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Nah, kalau kita mau refer ke pasal 50, Ya, pasal 50 ayat 5, itu jelas bahwa e-purchasing itu wajib kalau ada di katalog. Kalau ada di katalog. Jadi kata kuncinya, kalau di katalog ada, wajib e-purchasing. Wajib e-purchasing. Nah, tapi di Perpres 46 kan ada ketambahan ayat di pasal 50 itu. Betul, ada ayat 5A, ayat 5. 5B, 5C. Betul. Nah, itu pengecualian. Jadi di situ ada kalimat bahwa kewajiban tadi itu dikecualikan. Nah, pengecualiannya ada berapa? Pengecualiannya adalah kalau memang dari sisi kebutuhan tidak mampu memenuhi dari sisi volume, spesifikasi, waktu, lokasi, kan itu kurang lebih bahasanya, atau berdasarkan penilaian pertimbangan PPK lebih efisien atau efektif, metodenya bukan e-purchasing. Nah, jadi walaupun ada di katalog, tapi kalau PPK menilai bahwa lebih efisien dilakukan di luar katalog, berarti tidak wajib. Kewajiban itu menjadi gugur pada saat PPK melakukan penilaian. Jadi membaca regulasi ini tentu tidak bisa kita hanya berhenti pada pasal 5, ayat 5. Pasal 50 ayat 5 itu memang wajib. Tapi di bawah 5A, 5B itu ada pengecualian di situ, 5A pengecualiannya. Saya berikan contoh begini. Kita mau beli satu produk, volumenya 10. Ternyata pada saat kita cek di katalog ada penjualnya, tapi volumenya cuma 2, kurang dari 10. Artinya dari sisi kebutuhan, dari sisi kuantiti itu tidak memenuhi syarat, maka katalog menjadi gugur. Kemudian dari sisi efisiensi, ya, efisiensi itu kan ya dari sisi waktu juga, tapi yang ingin saya soroti dari sisi efisiensi karena ini yang berpengaruh terhadap nilai transaksi. Kita mau beli barang, anggaplah laptop ya dengan merek tertentu, tipe tertentu, di katalog harganya 15 juta, include biaya pengiriman, pajak, semuanya include. Tapi kemudian kita mendapatkan harga di luar katalog, ya, dengan layanan yang sama. Itu harganya anggap 13 juta. Ya. 13 juta. 115, 113. Kalau kita gunakan pasal 50 ayat 5 huruf ayat 5A, ya,
ayat 5 huruf B kalau tidak salah terkait efektif dan efisien, berarti kan kewajiban tadi menjadi gugur karena kita menemukan ada barang di luar katalog yang justru lebih efisien. Dan itu di pasal 50 ayat 5 huruf B itu berdasarkan penilaian dari PPK. Jadi PPK harus melakukan semacam analisis pasar ya untuk menentukan apakah dia lebih efisien katalog atau di luar katalog. Nah, ini juga termasuk salah satu perubahan menurut saya yang sangat progresif pada Perpres 16 Junto Perpres 12 2021. Itu belum ada ketentuan terkait dengan efektif dan efisien tadi. Hanya berhenti pada kalau ada di katalog ya harus dilakukan e-purchasing. Tapi sekarang tidak. Artinya kenapa saya melihat kenapa ayat pasal 50 ini ada penambahan ayat itu. Karena kalau tidak ada penambahan ayat itu, maka orientasi kita itu semacam pola pikir adalah apapun itu kalau ada di katalog maka wajib e-purchasing. Kalaupun ada di luar lebih murah, maka tetap wajib e-purchasing. Sehingga yang kita dapatkan tentu barangnya dapat, ya, e-purchasingnya dapat, tetapi dari sisi efisiensi tentu tidak efisien. Nah, betul. Dan ini juga sebenarnya tantangan bagi pelaku penyedia-penyedia yang ada di katalog. Artinya apa? Kalau dia mau barangnya laku, maka dia harus mampu bersaing dengan produk-produk di luar katalog. Iya, betul. Karena ini terpaku dengan kata wajib. Ternyata ada pilihan pengecualian, terutama karena kita mungkin mengingat bahwa kita menggunakan belanja anggaran negara ya, APBD khususnya, lebih mempertimbangkan efektif dan efisien. Efisien khususnya di sisi masalah harga berarti. Jadi hari ini kita mungkin berbicara tentang yang lebih ke sehari-hari yang dilakukan. Misal ini Pak, contoh yang paling sering ini. Proses pengadaan yang kecil tetapi dia rutin. Berulang-ulang proses belanjanya. Nah ini sebenarnya apa kiat-kiat ya yang dilakukan oleh PPK khususnya ya, itu untuk melakukan proses pengadaan yang nilainya kecil tapi berulang-ulang. Itu harusnya seperti apa dia Pak? Misalnya. Ini masuk ke belanjanya bersifat rutin, ya operasional, ya bersifat rutin. Mungkin seperti ATK, ya makan minum, yaitu belanja yang bersifat rutin dan selalu berulang setiap. Kita kembali kepada prinsip pengadaan sebenarnya ya. Prinsip pengadaan itu ada di pasal 6 kalau saya tidak salah ya. Mulai dari tujuan pengadaan di pasal 4, terutama bagaimana value for money, ya, bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan itu memberikan manfaat, ya, kemudian prinsip efektif dan efisien. Ya. Nah, terus bagaimana kalau dengan kejadian ini? Saya kira ada beberapa cara bisa dilakukan. Ada juga yang kita melakukan konsolidasi. Ya, kita gabungkan paketnya, kemudian kita kontraktualkan ya dengan kontraknya harga satuan karena kemungkinan ada ketidakpastian terhadap volume. Atau mungkin bisa juga kita lakukan secara insidental, misalnya kapan kita butuhkan ya kita lakukan transaksi nilainya di bawah 200 juta pengadaan langsung, kalau ada di katalog dan ternyata lebih efisien di katalog ya silakan. Atau mungkin bisa dilakukan juga kontrak payung atau framework kontrak ya. Misalnya ATK ya pemerintah daerah melakukan kontrak payung dengan penyedia, kemudian SKPD tinggal melakukan pembelian kepada penyedia tersebut. Jadi apapun caranya, yang paling utama yang kita harus perhatikan adalah prinsip efektif dan efisien ya. Bahwa itu barang dibutuhkan, memberikan manfaat, kemudian efisiensi terutama dari sisi sumber daya, ya, penggunaan SDM-nya, waktunya, dan harganya. Kemudian apapun yang kita lakukan, saya selalu mengatakan bahwa yang perlu dijaga, ya, apalagi yang rutin seperti ini, bahan habis pakai bersifat rutin yang selalu ada. Dan semua SKPD, semua satker pasti ada itu.
Betul. Minimal ATK, makan, minum, BBM, dan lain-lain. Iya. Sebenarnya resiko yang paling besar itu pertama itu karena ketidaksesuaian volume. Ya. Oh, iya. Notanya 10, bayarnya 10, tapi yang diantar atau yang diterima kurang dari 10. Oke. Kedua adalah terkait dengan fiktif, ya. Ketiga markup. Nah, jadi saya kira kalau barang itu betul kita butuhkan, quality dan quantity-nya sesuai, harganya sesuai harga pasar, barang itu memang dibutuhkan, memberikan manfaat, maka cara metode yang kita gunakan ini kan bersifat administratif, ya. Kalaupun ada temuan, temuannya lebih kepada administratif. Kita tidak punya mens rea, kita tidak punya niat jahat untuk melakukan fraud di dalam proses itu, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau sejak awal memang sudah diniatkan, ya. Sudah diniatkan sehingga di situ muncul fraud, quality quantity tidak terpenuhi, harganya markup. Nah, sehingga muncul ada kerugian. Rumus dalam pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya rumusnya menurut saya sih sederhana. Dengan pengalaman memberikan keterangan ahli lebih dari 100 kali, kurang lebih 14 tahun saya memberi keterangan ahli atau menjadi saksi ahli. Rumus sederhananya sederhana, rumus pengadaannya sebenarnya sederhana. Volumenya jangan kurang, spesifikasinya harus sesuai, harganya sesuai harga pasar, jangan fiktif, ya. Suap gratifikasi dihindari, prosedurnya dijalankan. Ya. Saya kira itu rumus yang sederhana. Tapi kalau sejak awal sudah ada niat untuk melakukan penyimpangan, nah ini yang susah. Yang susah, ya. Ini yang sulit. Oke. Sebenarnya konsepnya sederhana, Pak, ya. Selama menghindari yang Bapak sampaikan tadi, bahwa tidak boleh fiktif, ya, tidak boleh markup, volumenya harus sesuai. Rumus sederhana, hasilnya juga sebenarnya bisa lebih baik, Pak, ya. Sekarang yang perlu mungkin kita sampaikan ini terkait masalah PPK. Ini PPK juga ini kadang setelah mereka belanja itu lupa memberikan penilaian, ya, Pak. Penilaian kepada teman-teman penyedia. Padahal itu sangat penting buat mereka. Apalagi dengan konsep pengadaan yang sekarang full dilakukan lewat e-purchasing. Itu kalau kami, terus terang saya juga sebagai pengelola pengadaan barang jasa itu sangat membantu teman-teman penyedia apabila prosesnya itu setelah dilakukan oleh PPK harus melakukan penilaian. Nah, ini banyak pelaksanaan pekerjaan mungkin yang sudah selesai. Kemarin kami dari Biro PBJ salah satunya itu didorong oleh MCP, ya, MCP KPK. Itu ada pemberitahuan bahwa PPK itu wajib melakukan penilaian kinerja. Nah, itu seperti apa, Pak? Peran dari PPK ini, Pak? Khususnya tentang penilaian kinerja penyedia, Pak. Penilaian kinerja itu merupakan tugas PPK. Ya, di pasal 11 ayat 1 itu dijelaskan terkait dengan tugas PPK. Salah satu tugas PPK itu adalah menilai kinerja. Ya. Kemudian di Perlem LKPP 12 2021 karena kondisinya masih berlaku sampai sekarang, itu juga di situ ada klausul bahwa penilaian kinerja itu wajib dilakukan oleh PPK. Kapan PPK melakukan penilaian kinerja? Ya, sepengetahuan saya ada 3 kondisi paling tidak. Pertama, kalau memang sudah selesai pekerjaan, sudah dilakukan serah terima. Kalau pada konstruksi, itu penilaian kinerja setelah serah terima akhir atau final handover. Setelah FHO. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua adalah terjadi penghentian kontrak karena terjadi force majeure. Dan penghentian itu bersifat permanen. Dan kondisi yang ketiga adalah pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Dilakukan pemutusan kontrak. Nah, 3 kondisi ini mengharuskan PPK untuk memberikan rating dalam bentuk penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada saat Perpres 46 2025 diundangkan tanggal 30 April 2025. Itu salah satu yang berubah adalah terkait dengan persyaratan kualifikasi. Sebenarnya bukan berubah,
ada penegasan di dalam persyaratan kualifikasi bahwa minimal persyaratan kualifikasi itu adalah terkait kinerja. Kinerja ya. Nah, jadi PPK sejak terbit, sebenarnya bukan sejak terbitnya Perpres 46, sejak Perpres 16 2018 ya, itu sudah ada penilaian kinerja dan dipertegas lagi. Nah, penilaian kinerja ini, apa sih fungsi kita memberikan penilaian kinerja? Ada reward and punishment. Ya. Jadi penilaian kinerja itu kan kriterianya nanti ada 4. Iya. Buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Dengan rating dari 0 sampai dengan maksimal 3. Ya. Iya. Indikatornya, aspek penilaiannya ada 4. Quality, quantity, kemudian waktu, biaya, dan layanan. Jadi ada 4 aspek yang kemudian dilakukan penilaian. Nah, kalau setiap PPK kemudian melakukan penilaian kinerja by system melalui SIKAP atau vendor management system, maka ini akan bisa memberikan informasi kepada para pelaku pengadaan. Oh, si A ini ternyata dia pernah mendapatkan paket di Satker X dan dia di sana nilainya cukup. Ya, minimal 3 tahun terakhir, sekian paket, semuanya baik, sangat baik, baik, sangat baik. Ya. Itu salah satu indikator. Jadi penilaian kinerja ke depan ini sebenarnya adalah bagaimana kita memprofiling penyedia. Penyedia kita. Dan ini bisa reward and punishment. Contoh, tender. Persyaratan kita tender. Bahwa penyedia itu harus punya penilaian kinerja minimal baik. Kalau dia pernah mendapatkan penilaian kinerja cukup, maka dia pasti gugur. Betul. Sehingga ini akan mendorong para pelaku usaha untuk dia bagaimana meningkatkan kinerjanya. Ya. Quality quantity-nya, biayanya, pengendalian kontraknya, ya, dari sisi layanan, komunikasi, itu semuanya dinilai. Nah, itulah pentingnya terkait dengan persyaratan penilaian kinerja yang masuk dalam persyaratan kualifikasi. Betul. Iya, memang penilaian kinerja ini masuk menjadi bagian dari penilaian kualifikasi. Berarti Pak, ini proses pengadaan barang jasa ini dia bersiklus Pak ya, mulai dari perencanaan, dia melaksanakan, terus dia mengawasi, terus setelah itu dia melakukan lagi. Jadi siklus proses pengadaan ini sebenarnya tidak putus Pak ya, tidak putus, dia bergerak terus. Nah ini yang kadang-kadang masih agak mungkin teman-teman PPK lupa melakukan penilaian bahwa prosesnya mereka khususnya belanja di purchasing, setelah mereka belanja surat pesanan keluar, ya udah ditinggal Pak. Tidak ada lagi proses mereka melakukan penilaian. Padahal sebenarnya itu proses siklusnya yang harus selesai sampai di penilaian kinerja Pak ya. Baik Pak. Ini sedikit lagi Pak. Sedikit lagi ini tentang pertanyaan tentang pengadaan barang dan jasa. Ini terkait masalah khususnya untuk pengadaan alat kesehatan nih Pak. Prosesnya mau melakukan penunjukan langsung. Kalau menurut Bapak itu seperti apa? Khususnya untuk alat rumah sakit ini Pak. Ini dari tahun ke tahun Pak. Untuk case yang kurang lebih disampaikan tadi, ini umumnya terjadi di rumah sakit. Misalnya ada alat scan merek X, distributornya tunggal di Indonesia, setelah dibeli, diadakan oleh rumah sakit, kemudian dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya nilainya lumayan besar. Apakah itu kita tenderkan misalnya, karena nilainya besar? Anggap nilainya di atas 200 juta misalnya. Kalau kita merujuk, itu kan di pengadaan langsung, di e-purchasing ada tidak? Kalau tidak ada kan kita lihat pengadaan langsung tidak, penunjukan langsung tidak, berarti lakukan tender. Nah, namun dalam case seperti ini ada ruang yang disediakan di Perpres itu di pasal 38 ayat 5. Pasal 38 ayat 5 terkait dengan kriteria penunjukan langsung, ada keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu salah satunya itu adalah terkait dengan memang hanya satu penyedia itu yang mampu melaksanakan.
Bagaimana PPK meyakinkan, user meyakinkan bahwa penyedia yang mampu itu cuma satu? Berarti kan dia melakukan analisis pasar, ya. Dia melakukan analisis pasar dulu. Ada berapa di Indonesia? Kalau ternyata di Indonesia memang cuma satu, maka bisa dilakukan penunjukan langsung dengan menggunakan dalil di pasal 38 ayat 5 tadi. Tapi PPK tentu harus memastikan dulu melalui analisis pasar. Contoh, alat ini punyanya ABC misalnya ya. Dia distributor tunggal di Indonesia. Maka kita datangi bahwa terkait pemeliharaan bagaimana? Apakah memang hanya satu? Ada tidak yang lain? Surat secara tertulis, ya. Itu untuk memastikan bahwa memang cuma satu dan tidak hanya berhenti di situ. Tentu PPK juga harus mencari informasi-informasi yang lain. Itulah analisis pasar. Kalau berdasarkan informasi-informasi yang lain bukan hanya satu informasi, itu hanya satu. Sementara ini alat kesehatan sangat dibutuhkan dan butuh pemeliharaan, ya kita tidak punya jalan lain. Ya. Lakukan penunjukan langsung berdasarkan ketentuan yang ada di pasal 38 ayat 5 tadi. Iya Pak, berarti memang ini harus lebih ini ya, PPK-nya dulu harus menyusun analisis pasarnya untuk memastikan bahwa memang betul-betul distributor tunggal di Indonesia ini memang hanya satu. Namanya distributor tunggal ya satu. Satu ya? Iya. Mungkin harus lebih ini ya, PPK-nya harus lebih memastikan bahwa memang betul hanya satu distributornya. Karena ini alat yang lumayan besar Pak, dia alat scan apa ya, rekam jantung. Itu pemeliharaan kan? Pemeliharaan. Nilainya itu sekitar 1, sekian Pak miliar. Nah, kami sampaikan ke PPK-nya, coba cek dulu dia purchasing ada tidak. Baik, terima kasih atas diskusi kita hari ini, serba-serbi pengadaan barang jasa pasca terbitnya Perpres 46 tahun 2021. Semoga untuk podcast berikutnya lagi bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih ya atas kesempatan juga yang diberikan. Bangga bisa berada di sini. Ini podcast yang pertama. Insya Allah beberapa menit diskusi ini bisa memberikan, bisa berdampak terhadap perubahan-perubahan, perbaikan pengadaan ke depan, ya, perubahan paradigma berpikir kita, ya, dan yang paling penting dalam pengadaan barang jasa itu saya kira integritas. Itu yang harus, dan integritas itu harus dibangun di atas ilmu. Artinya kalau orang berintegritas tanpa ilmu konyol. Jadi integritas bisa benar kalau dibangun di atas ilmu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih.